Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar dua slide terakhir dari bab The District Nurse. Skill yang pertama adalah using a district nurse prescription sheet, dan skill yang kedua adalah reading medication labels. Skill yang pertama, using a district nurse prescription sheet. Maksudnya apa? Prescription sheet itu dalam bahasa Indonesianya adalah lembaran resep obat. Jadi yang tampil di slide ini itu adalah resep obat yang harus dimiliki oleh seorang district nurse. Di sini resep obatnya ditujukan kepada pasien yang namanya Martha Bertel. Jadi ketika seorang district nurse itu ditugaskan untuk memberikan obat langsung ke rumahnya Ibu Martha ini, dia harus dibekali dengan lembaran ini supaya tahu nanti obatnya itu apa aja, dosisnya berapa, diberikannya itu setiap apa, kemudian diberikannya dengan cara yang apa, selama berapa lama. Oke, kita bahas tentang isi dari district nurse prescription sheet yang ada di slide ini ya. Di paling atas itu ada nama pasiennya, Martha Bertel. Kemudian di bawahnya ada alamatnya di mana. Kemudian di sebelah kanannya itu ada day of birth. Ini artinya adalah date of birth, tanggal lahirnya si Ibu Martha ini. Kemudian di bawahnya sebelah kanan itu ada GP. GP itu artinya dokter umum. Di sini dokter umum yang memeriksa Ibu Martha itu namanya Dr. John. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah alamatnya dari si Dr. John ini. Di bawahnya itu adalah FAO District Nurse, artinya adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh si district nurse yang bertugas nanti. Di sini poin pertama itu ada drug. Drug artinya nama obatnya itu apa. Di sini nama obatnya itu vitamin B12, vitamin B12. Dosisnya itu berapa? 1000 mikrogram. Frekuensinya 1 injection every 2 months. Satu suntikan setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan sekali diberikan satu suntikan. Kemudian route-nya. Route itu maksudnya adalah dengan cara apa obat ini diberikan. Di sini pilihannya ada rektal, SC, IM, dan administration of eye drops. Nanti kita akan belajar maksudnya dari keempat istilah ini itu apa. Kemudian poin yang terakhir adalah for a period of, di sini ditulis 6. Terus yang dilingkari itu months, berarti 6 months. 6 bulan. Jadi kalau disingkat atau kesimpulannya adalah obat yang harus dimiliki atau yang harus diterima oleh Ibu Martha ini adalah jenis vitamin B12, dosisnya itu 1000 mikrogram dan diberikan setiap 2 bulan sekali menggunakan suntikan, terus selama 6 bulan. Jadi kalau 2 bulan sekali selama 6 bulan, jadi pengobatannya nanti 3 kali. Begitu. Nah, ini adalah kosakata atau singkatan-singkatan yang ada di district nurse prescription sheet yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama, tadi di bawah itu kan ada kata designation, itu artinya sebutan atau gelar. Terus ada kata dose, itu artinya dosis atau takaran obatnya. Ada kata FAO, itu adalah singkatan dari for the attention of. Kemudian ada singkatan GP, kepanjangannya General Practitioners, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dokter umum. Ada singkatan IM, kepanjangannya intramuskular, suntikan ke dalam otot tubuh. Ada singkatan MCG, panjangannya mikrogram. Ada kata rektal. Rektal itu yang dimasukkan ke dalam rektum. Rektum itu bahasa umumnya dubur. Jadi obat
obatnya nanti dimasukkan ke dalam dubur, bukan diminum. Kemudian ada kata singkatan SC, kepanjangannya subcutaneous. Itu adalah suntikannya di bawah kulit. Kemudian ada singkatan SHO, kepanjangannya senior house officer, atau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut dengan dokter junior. Ini nanti kita akan mendengarkan sebuah percakapan antara seorang nurse yang sedang jaga di rumah sakit, namanya Vivin, sama seorang resepsionis di kantor atau unit yang mengurusi tentang district nurse, namanya Fiona. Untuk lebih jelasnya silakan dibuka halaman 97, cari audio 4.5. 4.5. District Nurse Liaison, Fiona speaking. Hi, Fiona. It's Vivian from the Alexandra Hospital. Hi, Vivian. How are you? Good, thanks. Have you got the fax with Mrs. Bartle's prescription yet? Let me see. Yes, I have it with me now. Great. Can you please pass on the prescription to the district nurse who will be looking after Mrs. Bartle? Sure. So, she'll need vitamin B12 injections every 2 months? Yes, vitamin B12, 1,000 micrograms intramuscular. And she'll have the injections for 6 months. Is that right? Yes. She has an appointment with Dr. Nuttall in 6 months for a checkup. OK. I'll pass the prescription on to Sarah. She'll be looking after Mrs. Bartle. Thanks. Can you also ask Sarah to keep in touch with Mrs. Bartle's GP? Yeah, sure. Dr. Filders is her GP, isn't he? Yes, he is. All right. I'll let Sarah know when she comes back to the office. Thanks. Bye. Bye. Tadi adalah sebuah percakapan antara Vivin dan Fiona. Vivin itu adalah nurse yang sedang jaga di rumah sakit, dan Fiona itu adalah seorang resepsionis yang dia itu ditugaskan di kantor atau unit yang mengurusi tentang district nurse. Nah, tadi kesimpulannya adalah Vivin itu dia menelpon Fiona untuk mengecek apakah kantornya itu sudah menerima resep obat yang ditujukan untuk pasien yang namanya Martha. Nah, kemudian si Fionanya itu dia bilang sudah menerima dan ngecek apakah data yang dia terima itu sudah benar atau belum. Tadi kan si Fionanya nanya, ini obatnya, ini dosisnya, ini apakah benar gitu. Terus tadi juga disebutkan bahwa district nurse yang akan ditugaskan nanti bernama Sarah. Jadi Sarah itu adalah district nurse yang akan ditugaskan untuk merawat Ibu Martha. Fiona itu seorang resepsionis, dan Vivin itu adalah nurse yang sedang jaga di rumah sakit. Ini adalah tugas untuk kalian, yaitu make a conversation between a ward nurse and a district nurse liaison. Use the given district nurse prescription sheet. Tugas kalian adalah membuat percakapan seperti yang dilakukan oleh Fiona dan Vivin tadi. Jadi kalau percakapan antara Fiona dan Vivin tadi itu berdasarkan prescription sheet yang sudah ditampilkan di halaman sebelumnya. Nah, ini percakapan yang akan kalian buat ini itu berdasarkan prescription sheet yang akan ditampilkan di slide berikutnya ini. Nah, ini adalah district nurse prescription sheet yang menjadi patokan kalian dalam membuat tugas. Ini kalau tadi kan pasiennya namanya Martha, ini pasiennya namanya William. Kemudian GP-nya namanya Dr. Simon, dan obatnya ini jenisnya insulin, dosisnya 16 unit, diberikannya setiap hari. Kemudian route, cara memberikan obatnya ini gimana? OSC, berarti suntikan yang di bawah lapisan kulit gitu kan. Kemudian for a period of, selama berapa lama? Di situ ditulis 4, yang dilingkari adalah weeks, berarti 4 minggu. Selama 4 minggu setiap hari obat yang namanya insulin itu harus diberikan kepada pasien yang namanya William sebanyak
16 unit. Kemudian di sini juga ada keterangan then review at the diabetic clinic on, ada tanggal yang sudah jelas ya di situ. Jadi setelah obatnya itu habis atau setelah 4 minggu pengobatan itu, si William ini dia harus berkunjung atau harus diperiksa di klinik diabetes atau klinik yang menangani penyakit diabetik ya pada tanggal 5 bulan 8 tahun 2010. Begitu. Oke, kita masuk ke skill yang kedua. Skill yang kedua, reading medication. Maksudnya adalah ketika kita memberikan obat kepada pasien, biasanya di kemasan obatnya itu kan ada petunjuk pengkonsumsian obatnya gitu kan. Ada yang obatnya dikocok dulu atau diminum berapa kali sehari begitu kan. Nah, ini saya punya 9 kosakata yang biasanya itu terdapat di dalam atau berada di luar kemasan, menempel di kemasan obatnya itu. Instruksi penggunaan obatnya. Nomor 1, for external use only. Artinya obatnya itu tidak untuk diminum, tetapi dioleskan di kulit gitu juga bisa. Pokoknya tidak untuk diminum. Kemudian ada avoid sun exposure. Ketika pasien itu menggunakan obat yang ini, itu dia tidak boleh terpapar sinar matahari. Biasanya kalau terpapar sinar matahari nanti kulitnya bisa terbakar atau sakitnya bertambah parah. Nomor 3, refrigerate, do not freeze. Obatnya itu nanti harus diletakkan di dalam lemari es, tetapi tidak boleh dibiarkan membeku. Jadi kan kalau lemari es itu kan ada 2 bagian. Ada yang bagian pendingin saja dan bagian yang untuk membekukan. Ini diletakkan di bagian yang untuk mendinginkan saja. Nomor 4, avoid alcoholic beverage. Ketika mengonsumsi obat ini, pasiennya itu dilarang meminum obat ini itu dengan minuman yang beralkohol. Nomor 5, take on an empty stomach. Diminum dalam keadaan perut yang kosong. Biasanya kan kalau obat itu diminum dalam keadaan perut yang udah terisi. Tapi kalau obat yang ada instruksi nomor 5 ini, dia harus diminum dalam keadaan perut yang kosong. Nomor 6, rinse mouth with water. Kumur-kumur dengan air. Setelah mengkonsumsi obat ini, pasien disarankan untuk membersihkan mulutnya atau berkumur-kumur dengan air. Nomor 7, complete the course of medication. Habiskan obatnya. Biasanya kan kalau kita udah merasa agak baikan, itu kan obatnya nggak diminum lagi. Tapi kalau obat yang ada petunjuk nomor 7 ini, walaupun kita sudah merasa enakan, tetap harus dihabiskan obatnya. Nomor 8, discard content. Buang semua obat yang tersisa ketika kita sudah sembuh. Kalau obatnya itu terdapat petunjuk nomor 8, berarti harus dibuang ke tempat sampah supaya tidak berbahaya. Nomor 9, shake well, dikocok sebelum diminum. Kalau yang nomor 9 ini udah biasa ya, pasti teman-teman sudah mengerti. Oke, ini terdapat 2 percakapan A dan percakapan B antara seorang nurse dan seorang pasien. Nah, nanti nurse-nya itu dia memberikan obat kepada pasien dan menjelaskan cara mengkonsumsi obatnya ini itu seperti apa. Supaya lebih jelas, silakan dibuka halaman 97 audio 4.6. 4.6. 1. I've got your discharge medication here, Mr. Feldman. I just need to explain a few things to you. Right. What have you got there? This one is your antibiotic. Make sure you take it on an empty stomach. Oh, right. Take it before I eat. That's right. Now, this is your inhaler. You must rinse your mouth with water after you use it. Okay. Clean my mouth after I use it. The last one is the lotion for your rash. It's important that you shake the bottle so you mix the contents well. Okay. I'll do that. 2.
Mrs. Tinsdale, your medications have come up from pharmacy. Oh, good. I was waiting for them. Right, I've got 2 medications. Here are the eye drops. They only last a month, so remember to discard the contents after this date. OK, after September the 16th. I see. Don't forget to keep the eye drops in the fridge. Oh, yes. Thanks for reminding me. You've also got a tablet to take twice a day. You must avoid too much sun with these tablets. You could burn easily. Oh, OK. Nah, ini adalah transkripsi dari percakapan yang pertama. Nah, ini kita perhatikan yang sudah ditebalkan ya. Yang ditebalkan pertama, this one is your antibiotic. Make sure you take it on an empty stomach. Ini adalah antibiotikmu. Pastikan kamu meminum ini itu dalam keadaan perut yang kosong. Terus hal yang ditebalkan nomor 2. That's right. Now this is your inhaler. You must rinse your mouth with water after you use it. Ini adalah inhalermu. Kamu harus mencuci mulutmu yaitu dengan berkumur-kumur setelah kamu menggunakan itu. Yang ditebalkan ketiga, the last one is the lotion for your rash. It's important that you shake the bottle so you mix the contents well. Ini adalah lotionmu. Itu penting atau pastikan sebelum kamu menggunakannya itu harus dikocok terlebih dahulu supaya isinya itu tercampur dengan baik. Kemudian ini adalah conversation nomor 2. Hal yang ditebalkan nomor 1. Here are the eye drops. They only last a month. So remember to discard the contents after this date. Ini adalah obat tetes mata. Ini tanggal kadaluarsanya tuh atau hanya bertahan sampai 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan itu kan sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus dibuang ke tempat sampah semuanya. Hal yang ditebalkan kedua, don't forget to keep the eye drop in the fridge. Jangan lupa untuk menyimpan obat tetes mata itu di lemari es. Hal yang ditebalkan terakhir, you must avoid too much sun with these tablets. You could burn easily. Kamu harus menghindari banyak sinar matahari ketika mengkonsumsi tablet ini, atau kalau tidak kamu bisa terbakar kulitnya. Begitu. Nah, ini adalah tugas terakhir dari video ini. Tugasnya adalah membuat percakapan antara seorang nurse dan pasien dalam memberikan petunjuk cara mengkonsumsi obatnya. Kalian boleh pilih obat apa aja. Kalian boleh pilih si pasiennya itu sakit apa, obatnya apa aja. Terus kalian harus memberikan petunjuk bagaimana cara mengkonsumsi obat ini. Kalau ada instruksi yang kurang jelas atau pertanyaan apapun, silakan chat saya secara pribadi, atau kalau tidak, tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.